Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menanggapi gerakan sejumlah kalangan yang mengajak untuk mencoblos semua pasangan calon di pemilihan kepala daerah Jakarta. Emil Sapan Ridwan Kamil menilai bahwa proses memilih dan tidak memilih pasangan calon merupakan bagian dari demokrasi. Ia mengatakan tugas utama calon pemimpin adalah mencintai rakyat dengan sepenuh hati. Emil pun berjanji akan tetap mendukung pemenang Pilkada Jakarta jika Ridwan Suswono kalah di pemilihan tersebut. Gerakan untuk mencoblos semua pasangan calon ini mengemuka setelah Anies Rashid Baswedan batal menjadi peserta Pilkada Jakarta. Awalnya mantan gubernur Jakarta itu akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem. Tapi ketika partai itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang merupakan koalisi pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024 yang akhirnya memilih mendukung Ridwan Kamil Suswono. Setelah itu, PDI Perjuangan juga sempat membuka peluang untuk mengusung Anies, tapi menjelang pendaftaran, pasangan calon PDI Perjuangan justru mengusung Pramono Anung Rano Karno. Selain kedua pasangan calon tersebut, satu lagi berasal dari calon perseorangan yaitu Dharma Pongekrun Kunwardana. Ketiga pasangan calon mengikuti pengundian nomor urut dan kampanye damai. Ridwan Suswono nomor urut 1, Dharma Kun nomor urut 2, dan Pramono Rano nomor urut 3. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta juga sudah merespon gerakan mencoblos semua pasangan calon tersebut. Anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya berpendapat bahwa golongan putih golput dan gerakan tidak menggunakan hak suara saat pemilihan umum tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Dodi menyebut dalam perspektif tata kelola pemilu, pemenang pemilihan berdasarkan pada perolehan suara sah. Dengan demikian, panitia pemilihan tidak akan menghitung sebagai perolehan suara bagi pemilih yang tidak hadir ke tempat pemungutan suara TPS atau tidak menyalurkan hak pemilihnya. Meski ada gerakan mencoblos semua pasangan calon, Dodi tetap yakin masyarakat Jakarta akan menyalurkan hak pilihnya. Juru bicara Anies Baswedan, Usamah Abdul Aziz merespon gerakan mencoblos semua pasangan calon pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Dia mengklaim hal itu tak masalah karena surat suara telah tersedia untuk semua daftar pemilihan tetap DPT. Menurutnya, setiap pemilih mempunyai hak atas surat suara tersebut, baik digunakan atau tidak digunakan, kata dia. Surat suara itu juga ujung-ujungnya dibuang. Usama menerangkan, gerakan mencoblos semua pasangan calon itu bentuk ekspresi dari anak muda pendukung Anies Baswedan. Justru, kata dia, pandangan itu harus dihargai, bahkan sikap ini dinilai lebih baik ketimbang tidak datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Gerakan agar mencoblos semua paslon Pilkada Jakarta 2024 muncul akibat kekecewaan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau disebut anak abah karena Anies tak diwadahi partai politik untuk dapat maju di kontestasi tersebut. Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 telah menjadi praktek memborong tiket partai politik dan mengakibatkan keterputusan aspirasi pencalonan. Dia mengatakan, keterputusan aspirasi tersebut salah satunya tercermin dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Titi, akibat keterputusan aspirasi pencalonan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal itu, lanjut Titi, menimbulkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya gerakan mencoblos semua kandidat pasangan calon. Titi mengatakan, ketidakpuasan tersebut turut membuat suara kosong, kotak kosong, atau gerakan tidak memilih calon tunggal menjadi wacana yang dibahas di ruang publik. Titi menilai calon tunggal pada Pilkada 2024 bukanlah agenda lokal, melainkan ekses dari agenda elit nasional. Dia menuturkan, calon tunggal di Pilkada bukan hanya soal permasalahan daerah atau demokrasi lokal di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tetapi telah menjadi sesuatu yang diciptakan oleh propaganda politik nasional. Titi menyebutkan fenomena calon tunggal saat ini memiliki pola dengan memborong dukungan mayoritas partai politik mulai dari 12 hingga 18 dukungan. Meski demikian, dia mengatakan fenomena tersebut sempat terselamatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU Strip Romawi 22/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah.
Karena itu, Titi merekomendasikan adanya evaluasi atas sentralisasi pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Dia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan kepada pengurus partai di daerah, bukan seperti saat ini yang terpusat di DPP. Sebelumnya, Ketua Divisi Teknik Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idham Kholik mengatakan, terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024. Berdasarkan data per Rabu 4 September 2024, adapun 41 daerah itu terdiri atas 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota. Kholik menuturkan calon tunggal di 41 daerah tersebut akan melawan kota kosong. Dia menyebutkan masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024 yang hanya memiliki calon tunggal berakhir pada 4 September 2024. Setelah masa perpanjangan pendaftaran berakhir, proses Pilkada 2024 di setiap daerah akan berjalan sesuai jadwal, meskipun hanya memiliki calon tunggal. Hal ini tetap sah dan konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.